bisa kita hadirkan, cari ilmu kalian kasih selesaikan. Betul. Ini kan tidak bisa dia begitu, menghindar terus. Hakim saja memanggil dia tidak datang. Coba. Dengan alasan tidak ada di tempat. Ini cara dia menjawab surat pimpinan juga ini agak ganjil ya. Ini saya tidak tahu apa dia sengaja bodoh-bodoh atau memang dia bodoh. Bagi setiap penanam modal diatur dalam pasal 15 huruf B Undang-Undang Penanam Modal tahun 2007 yang menyatakan setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang harmonis, hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Kalau saya lihat di sini, konteks CSR ini mereka sudah lari, Bu. Tidak sesuai, ini harus sesuai dengan konteks CSR ini. Terus, ini penekanan, apabila penanam modal tidak melakukan kewajiban sosial dan lingkungan, maka dapat diberi sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanam modal. Ini terdapat pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Penanam Modal. Makanya saya berharap tolong tunjukkan fungsi DPR sebagai pengawasan di sini. Ketika fungsi Bapak sebagai DPR di pengawasan, maka teberak-berak itu PT BHP. Betul? Teberak-berak. Dan kalau kita lakukan ini, Bu, ini PT BHP bisa kita cabut izinnya. Yang penting kita serius di sini. Jangan kita main-main. Kalau kita serius bisa dicabut ini, Bu. Jangan seperti kemarin. Ya. Artinya tolong kami berharap DPR, karena penyambung lidah masyarakat adalah DPR. Ya, DPR menyuarakan kepada pemerintah bahwa perusahaan ini ada masalah. Nah, tolong nanti minta bantuan kepada DPR. Nah, berbicara hasil wilayah. Yang ini sangat menarik. Kenapa saya bantah ini? Ya. Oke. Hasil keseluruhan dari tanah adat itu, ini kalau saya berhitung, Bu, saya berhitung hasil kami dalam 1 hektar itu 55.495.440. Kalau dikalikan luas wilayah kami itu, siapa bisa menyebut angka itu? Saya kurang tahu itu. Coba sebut dulu siapa. Dari DPR lah yang menyebut, saya minta. 208 miliar, 208 miliar sekian per tahun. Bayangkan Pak hasil ini. Bayangkan hasil ini. Ya, ini hasilnya nih 208 miliar. Makanya saya katakan kalau laporan mereka seperti ini, kalau diperbaiki ini. Pak, boleh saya langsung tanya, Pak? Boleh. Per hektar. Per tahun. Siap. Per tahun itu, bukan per bulan. Karena muncul sudah di sana per tahun. dari mana Bapak tahu itu? Ya. Dari mana Bapak tahu? Ini kalau dipotong kendaraan keluar ini CPO. Saya kasih tahu memang. Itu Nah, jadi saya sampai di Jakarta, Bu, bahkan sampai di Medan bekerja belajar sawit. Jadi makanya kalau dipotong ini bukan lagi darah keluar CPO kalau berbicara sawit. Makanya kami masyarakat di Patal tidak boleh dibohongi. Ya, tidak boleh dibohongi masalah sawit. Tahu? Kalau tidak percaya, siapa punya kebun sawit yang umur baru ditanam, hitung dia punya sawit itu 22 tandan itu nanti. 22 tandan. 22 tandan dia punya buah dalam satu pokok itu nanti. Hitung. Paling banyak itu 22 tandan. Kalau siapa punya kebun sawit. Gitu. Perhitungannya ini sebetulnya sederhana sekali. Nah, seandainya CSR itu dilakukan 20%, ya kan? Artinya kami mendapatkan itu 41.740.784.205.000 per tahun. Ini
Bu Ketua, tolong kesini dulu. Ini kalau dilakukan, Bu, saya orang pertama menolak dana desa masuk di desa kami. Pertama menolak dana desa masuk kepada kami. Masukkan ke desa-desa yang membutuhkan. Karena 41 miliar ini, Bu, saya bisa kalahkan kantor DPR ini pembangunan di tempat saya. Betul. Serius kita menanggapi perusahaan ini. Ini hasil sawit bukan salah-salah. Tapi kita sekarang ini dibodohi mereka. Makanya mereka tidak mau hadir ini karena mereka tahu ini hasil sore ini. Mereka tahu, makanya mereka tidak mau hadir. Ilmu selamat mereka ini. Tolong kepada teman-teman media massa, tolong masukkan ini, Pak, supaya pihak perusahaan itu betul-betul mereka serius menjalankan kewajiban mereka terhadap kita. Dan DPR serius juga hari ini. Dan DPR serius juga hari ini. Mulai hari ini kita benahi perusahaan-perusahaan itu, Bu. Karena kami anggap mereka ini nakal. Dan kami kategori mereka ini kebal hukum. Tapi tidak ada namanya kebal hukum di Indonesia ini. Kalau mereka kebal hukum, maka kami akan babat habis mereka di sana. Setuju. Tinggal kalau mau masuk penjara, masuk kalau kami semua. Kan seperti itu. Pakai hukum rimba. Nah, tapi jangan sampai ke sana, tapi kami berharap tolong dengar aspirasi kami baik-baik. Selanjutnya, hasil kajian kami, Bu. Nah, ini hasil kajian kami selama perusahaan berada di wilayah kami. Berdasarkan profil Perkebunan Kabupaten Nunukan tahun 2019 dalam laporan PT BHP ini sudah membangun kebun plasma 2.483 hektar. Ketika dipersenkan 204% dari kewajiban 20%. Terus dalam laporan PT BHP bahwa hasil kebun plasma itu 15.616 510 kg di tahun 2019. Berdasarkan laporan PT BHP bahwa mempunyai program CSR di tahun 2020 sebesar 937 juta. Ini kita ambil 1 miliar lah. Anggaplah 1 miliar kan ini. Nah, sebetulnya program CSR ini, Bu, sama dengan program pemerintah. Seharusnya mereka sampaikan kepada kita. Baru kami buat proposal. Karena program CSR ini dia harus tertata. Nah, jadi sekarang ada program mereka ini, mereka tidak sampaikan sama kami. Nah, yang mereka sebut program CSR itu di sana, ketika kami minta solar 20 liter. Menurut bapak-bapak di sini, yang 20 liter itu masuk program CSR kah? Apa tidak? Saya mau tanya dulu. Tentu tidak kan? Tentu tidak. Nah, minta tolong, Bu, tolong. Kalau bisa di tahun 2021 ini minta perencanaan CSR mereka, supaya disampaikan melalui media apa, supaya kami tahu. Harus. Ini tolonglah, ini tugas DPR lah, ini DPR. Pak, sebentar. Tadi mumpung membahas CSR. Sebelumnya saya ada dengar soal 200 juta itu, Pak. Coba cerita sedikit. Yang mana? 200 juta itu Pemberian. Apa yang terjadi di 200 juta itu, Pak? Pemberian ke maksudnya? Iya, Pak. Pemberian dari perusahaan? Ya. Oke. Memang saya tidak mengatakan bahwa perusahaan itu belum melakukan. Cuma yang saya sampaikan tadi kan mereka bagaimana maksimal melakukan. Nah, CSR mereka pernah lakukan sama kami itu 200 juta per desa itu bergilir. Jadi 7 tahun baru sekali dapat. Satu desa. Jadi kami 6 desa itu bukan merata 200 juta per desa. Kalau 200 juta per desa kan 1 miliar 200 juta kan? Ya kan gitu kan? Nah, jadi menurut kita kan ini sesuai atau tidak? Tentu tidak sesuai. Nah, jadi makanya kami sekarang ini mau bagaimana kita dapat 200 juta supaya tidak ada masalah sosial. Kami sekarang ini dengan digilir itu, Bu, mau berantem, Bu. Berebut kami memasukkan proposal itu. Artinya 200 per desa digilir. Digilir. Digilirnya ini per berapa tahun? Per tahun. Dari berapa desa, Pak? 6 desa. Dari 6 desa. Baik, lanjut. Ini. Jadi makanya tolonglah kita benahi juga ini. Yang kelima, bahwa PT BHP masih mementingkan kepentingan perusahaan tanpa
memperhatikan aspek lingkungan sosial sesuai dengan CSR mereka, ya kan? Masih mementingkan pribadi mereka, Bu. Dan mereka tidak mementingkan aspek sosial. Seharusnya aspek sosial diutamakan sehingga perusahaan itu bisa berhasil. Kan seperti itu. Terus yang keenam, bahwa PT BHP masih dikategorikan perilaku kelompok merah. Silakan buka di undang-undang penanam modal ini, Bu. Pelaksanaan CSR ini ada, yaitu perusahaan yang baru memulai melaksanakan CSR tetapi memandang hanya sebagai komponen biaya yang akan merugikan perusahaan. Nah, jadi kami tidak mau dia di kelompok merah. Ada nanti dia punya jawaban di sana. Yang 7, bahwa pada dokumen AMDAL PT Bulungan Hijau Perkasa tidak ditemukan lampiran-lampiran mengenai SK Menteri, SK Gubernur, SK Bupati, Kabupaten Nunukan. Nanti minta tolong kepada teman advokat, tolong dijelaskan ini masalah yang beranu dengan AMDAL. Minta tolong. Yang ke-8, bahwa pada dokumen AMDAL PT Bulungan Hijau Perkasa tidak ada struktur manajer umum, namun realita di lapangan manajer umum itu ada. Makanya menarik sekali kita sampai bermasalah ini, Bu. Kami selalu berhadapan dengan manajer umum, tapi di struktur manajer umum itu di AMDAL itu tidak ada. Makanya setiap aspirasi yang disampaikan oleh manajer umum tidak direspon oleh pihak manajemen, karena dianggap ini bukan anggotanya, tapi ini komplingkom mereka buat sama kami. Tolong. Nah, jadi ini memang tidak betul ini, Bu. Tidak betul. Makanya AMDAL itu kita perbaiki nanti. Saya nyatakan AMDAL itu cacat hukum. Ya, akan kita perbaiki. Terus yang ke-9, bahwa PT Bulungan Hijau Perkasa dalam menyelesaikan masalah dengan masyarakat lebih memprioritaskan keamanan kebun, bukan pada pendekatan kepada pemerintah desa ataupun masyarakat untuk mencari solusi. Nah, ini tanggap respon masyarakat terhadap tadi itu. Bahwa apa yang dilaporkan oleh PT BHP mengenai pembangunan kebun plasma masyarakat sebesar 2.483,84 hektar tidak ada. Artinya tidak ada, saya bisa buktikan di sini tadi. Peta, kalau ada di sini, Bu, pasti ada tanda. Ya sama ini. Ini ada di sini, ada juga di sini. Di sini saya harus kasih lihat. Karena pasti ada tanda di sini. Kebun plasma itu pasti ada tanda. Ini tidak ada. Jadi kami katakan, Pak, tahu kira-kira apa sanksi pidananya kalau memberitakan kabar hoax? Ya kan? Tolonglah, Bu. Tolong, karena ini hoax, meresahkan masyarakat. Makanya kami hampir-hampir membunuh di sana. Tolong. Selanjutnya, bahwa untuk ini tadi dibuktikan dengan ini tadi ya. Yang ketiga, bahwa apa yang dilaporkan oleh pihak PT BHP mengenai program CSR sebesar ini tidak disosialisasikan seperti yang saya sampaikan tadi. Seharusnya disosialisasikan. Nah, ini yang lebih menarik lagi nih, Bu. Bahwa berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan CSR PT BHP pada tahun 2020 mengenai 1, ada namanya inisiasi masyarakat Desa Bubanas sebesar 16 juta untuk penyertuan jalan CPO. Ini kami sanggah ini tidak benar. Seharusnya biaya peningkatan jalan CPO itu harus menggunakan biaya operasional kebun, karena jalan CPO itu adalah milik PT BHP. Secara logika benar enggak ini? Ini kan tidak betul. Harus pakai operasional kebun. Ini kan masyarakat punya dana, tidak boleh. Yang kedua, dan biaya pengamanan PKS PT BHP sebesar 220 juta seharusnya menggunakan biaya operasional PT BHP, tidak dibebankan kepada dana CSR, karena dana CSR adalah hak masyarakat dan PKS adalah milik PT BHP. Nah, ini 220 juta ini, Bu, digunakan untuk pengamanan. Saya terus terang, Bu, pernah dihadapkan dengan keamanan di sana. Bahkan kami ini pernah, Bu, dibohongi bahwa di BHP itu ada namanya Kopassus. Saya ketawa mereka katakan Kopassus ada di sana. Kopassus ini bukan pasukan salah-salah, elit negara. Yang bisa memerintah hanya Presiden dan Panglima TNI. Apa mungkin BHP bisa memerintahkan Kopassus? Kecuali kalau ada di sana teroris, mungkin Kopassus bisa turun. Tapi ini nggak ada. Ya kan, tolong selalu kami dilakukan seperti ini di sana. Tapi berhadapan dengan kita yang paham, ya kita ketawa aja, cuek aja itu. Tapi kepada masyarakat kita yang awam, kasihan mereka. Terbirit-birit mereka lari di pokok sawit itu, Bu.
Nah, ini tolong kita perhatikan. Kelima, bahwa jika PT BHP tidak memperhatikan aspek lingkungan sosial sekitar tempat bekerja, maka akan berdampak negatif baik kepada perusahaan maupun kepada masyarakat. Ini 100% tentu berdampak ketika sosial itu tidak dilakukan. Yang keenam, bahwa PT Bulungan Hijau Perkasa harus pada posisi kelompok hijau. Kami minta mereka pada posisi kelompok hijau. Apa itu kelompok hijau? Yaitu perusahaan yang sudah menempatkan CSR pada strategi inti dan jantung bisnisnya. CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi kewajiban yang merupakan modal sosial. Ini yang kami inginkan, Bu. Kami ingin BHP ini ada. Di sana kalau di CSR itu ada 4 kelompok. Hitam, merah, biru, hijau. Ya, kalau tidak nanti tolong dibuka itu ada semua di situ. Terus yang ketujuh, bahwa AMDAL PT Bulungan Hijau Perkasa cacat hukum karena tidak ditemukan SK-SK tadi. Ini dan ini tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat. Makanya saya katakan cacat hukum. Terus bahwa dengan tidak adanya struktur manajer umum mengakibatkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui manajer umum tidak ditanggapi oleh pihak manajemen, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini betul-betul ini perlu diperbaiki AMDAL mereka ini. Yang 9, bahwa tindakan PT Bulungan Hijau Perkasa dianggap mendiskriminalisasi masyarakat 6 desa kelompok fatal dengan tujuan agar masyarakat tidak berani untuk menuntut kewajiban PT Bulungan Hijau Perkasa. Yaitu tadi, selalu kami datang dihadapkan dengan polisi, tentara di sana. Ini yang kami katakan diskriminalisasi. Paham kami tujuan mereka, Bu, supaya kami takut dan segan. Kami orang Dayak, saya terus terang, kalau sudah kelewatan, manggris bisa roboh juga kami buat. Ya kan, kalau kami sudah kehabisan akal, artinya kalau kita sudah gila, itu, tapi kami harap kami bukan orang gila. Terus selanjutnya, ini foto tadi itu, ini foto HJU. Nah itu, Bu, itulah HJU BHP itu, yang kayak kipas sana itu. Nah di sana tidak ditunjukkan bahwa ada di situ kebun plasma tadi. Di sana murni kebun inti. Selalu mereka tanyakan. Saya mau tanya teman-teman di sini yang dari Patal, adakah kalian mendengar bahwa ada namanya kebun plasma di sana? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah itu, kami artinya benar-benar sekali minta tolonglah kepada ini. Nah ini, saya ceritakan dampak negatif yang timbul di sana pada saat perusahaan itu berada. Yang pertama, hilangnya tanah dan hutan, tempat masyarakat mencari nafkah sehari-hari, seperti berburu, mencari ikan, mencari gaharu, mencari rotan, mencari kayu, dan lain-lain. Tentu hilang. Yang ada di situ cuma kebun kelapa sawit, ya kan? Yang muncul di situ kebun kelapa sawit, semua pasti hilang. Nah, tapi bagaimana mengganti kehilangan ini sebetulnya? Ini yang kami harapkan. Ya kan seperti itu. Nah, digantilah dengan hasil sawit, kan seperti itu. Kedua, tingginya tingkat pengangguran di masyarakat. Terus terang, Bu, saya sampaikan di sini, mahasiswa kami di sana setiap tahun itu sudah ada, SMA sudah ada, SMP sudah ada. Karena ini yang artinya tingkat mencari kerja. Ya. Di sini saya jelaskan, Bu, mengenai perlakuan perusahaan terhadap kami, mengenai anak-anak kami melamar. Mereka pergi melamar, Bu, dipersulitkan. Saya ceritakan sedikit. Ya. Bahkan